Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnandi Muklas. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran terpadu. Dan saya di sini akan menjelaskan RPP model integrate yang telah saya buat. Jadi RPP yang saya buat ini adalah satuan pendidikannya adalah sekolah dasar kelas 5 semester 1. Temanya itu tema 3 makanan sehat, subtema 1 bagaimana mengolah makanan. Terus pembelajaran yang ketiga dan alokasi waktunya itu 30 menit. Dan di sini ada kompetensi inti. Jadi yang pertama itu menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI 2 yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangganya dan negara. Selanjutnya yaitu ada KI ketiga adalah memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Nah, selanjutnya itu ada KI 4, yaitu adalah menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Selanjutnya itu ada kompetensi dasar dan indikator. Untuk mata pelajaran IPS yaitu KD-nya adalah menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Sedangkan untuk indikatornya adalah mengklasifikasikan gambar tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Untuk mata pelajaran yang kedua adalah PPKN. KD-nya adalah menelaah keragaman sosial budaya masyarakat, sedangkan untuk indikatornya adalah mendeskripsikan keragaman sosial budaya masyarakat melalui media gambar. Selanjutnya itu ada mata pelajaran bahasa Indonesia. Kompetensi dasarnya dalam menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak ataupun elektronik. Dan untuk indikatornya adalah memilah hal-hal penting yang disampaikan paparan iklan dari media cetak dan digambarkan ke dalam bentuk peta pikiran. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan pembelajaran. Kegiatan yang pertama itu adalah pembuka, dan untuk deskripsi kegiatannya adalah yang pertama, guru mengucapkan salam dan mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing, dan kegiatan tersebut biasa kita sebut religius. Yang kedua itu guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, kebersihan ruang kelas, posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Kegiatan tersebut biasa kita sebut apersepsi. Yang ketiga itu guru menginformasikan tentang materi pembelajaran yang akan dibahas dan dibelajarkan bersama-sama. Yang keempat itu guru memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pembelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari, atau yang biasa kita sebut motivasi. Di sini saya mengalokasikan waktunya yaitu 5 menit. Selanjutnya kegiatan yang kedua itu ada kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini deskripsi kegiatannya adalah yang pertama, guru menunjukkan gambar wayang orang berdialog sembari menjelaskan pengertian interaksi manusia dengan lingkungan alam serta hubungan dan pengaruhnya terhadap aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Yang kedua, guru akan bertanya kepada murid apakah murid mengetahui tentang bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. Selanjutnya itu guru kemudian mengajak siswa untuk menjawab pertanyaan. Dan selanjutnya guru membantu siswa menjawab pertanyaan. Siswa sekaligus mengapresiasi jawaban siswa. Jika dirasa kurang tepat, guru akan mengoreksinya kembali. Selanjutnya guru meminta siswa untuk mengklasifikasikan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam dan pengaruhnya terhadap aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Guru meminta siswa untuk membentuk kelompok diskusi, kemudian guru mengadakan permainan yang berhubungan dengan pembelajaran, kemudian
Guru memberikan contoh dan memberitahu aturan permainan seputar materi tersebut. Tidak lupa juga guru memberitahu maksud dan tujuan permainan tersebut. Selanjutnya ada guru memberikan media pembelajaran kedua, yakni berupa berbagai gambar bentuk keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Kemudian meminta siswa untuk mengamati dan mendeskripsikan tentang keanekaragaman sosial budaya masyarakat Indonesia di lingkungan sekitar. Kemudian siswa melaporkan hasil interaksi manusia dengan lingkungannya. Selanjutnya guru memberikan grab attention atau ice breaking di sela-sela pembelajaran agar anak kembali semangat dan aktif jika dirasa perlu. Dan yang terakhir itu guru kemudian menampilkan gambar iklan melalui media cetak atau elektronik tentang makanan pokok Indonesia. Siswa diminta untuk mengamati gambar iklan kemudian menganalisis informasi yang disampaikan dari paparan iklan tersebut. Kemudian siswa diminta secara individu memilah hal-hal yang penting yang terdapat pada iklan tersebut ke dalam sebuah peta pikiran. Nah, di sini saya mengalokasikan waktunya sekitar 25 menit. Dan yang terakhir itu ada kegiatan penutup. Deskripsi kegiatannya adalah guru membahas tentang pembelajaran yang telah dilakukan dan guru bertanya kepada siswa apakah ada hasil pekerjaan temannya yang ingin dikoreksi atau ditambahkan dan keterkaitannya pembelajaran yang telah kita pelajari. Selanjutnya itu ada guru membuat rangkuman singkat dan memberikan informasi lebih tentang apa yang telah dibahas bersama-sama. Kemudian meminta siswa untuk memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran yang telah diajarkan. Dan terakhir, guru mengapresiasi dengan berterima kasih atas hasil kerja sama siswa dengan bertepuk tangan dan memberikan reward jika dirasa perlu. Guru juga memberikan motivasi, semangat, dan dukungan moral kepada siswa yang belum maksimal dan belum dapat menjawab dengan tepat dalam pembelajaran. Dan guru mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran dan selalu bersyukur dan menerapkan ilmu yang telah didapat pada hari ini. Juga meminta siswa untuk berhati-hati di jalan dan langsung kembali ke rumah masing-masing dan guru keluar mengucapkan salam. Dan untuk kegiatan terakhir ini saya mengalokasikannya waktu sekitar 5 menit. Dan untuk sumber pembelajarannya adalah yang pertama buku pedoman guru, tema makanan sehat 5, buku tematik terpadu kurikulum 2013 revisi 2017 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013 revisi 2017. Yang kedua buku siswa tema makanan sehat kelas 5, buku tematik terpadu kurikulum 2013 revisi 2017 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013 revisi 2017. Selanjutnya ada wayang dari berbagai daerah disertai percakapan dialog, 2 buah kotak gambar-gambar interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia. Gambar-gambar keragaman sosial budaya masyarakat serta gambar iklan dan media cetak tentang makanan pokok yang ada di Indonesia dan alat untuk kesenian. Dan untuk metode pembelajarannya adalah pendekatannya di sini menggunakan saintifik, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau eksperimen dan mengasosiasikan atau mengolah informasi dan mengkomunikasikannya. Yang kedua itu ada metodenya. Metodenya itu ada demonstrasi, tanya jawab, penugasan dan ceramah. Dan untuk modelnya sudah pasti integrate, puppet show, mind mapping, cooperative learning dan teamwork. Sedangkan untuk strateginya, strategi pembelajaran langsung atau direct instruction. Nah, di sini saya sudah membuat peta konsepnya. Di sini saya lebih menekankan kepada pembelajaran IPS yaitu interaksi sosial. Nah, di interaksi sosial ini saya mengintegrasikan ke mata pelajaran IPS dengan mengklasifikasikan gambar tentang manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia. Dan untuk interaksi sosial saya integrasikan juga ke mata pelajaran PPKN, yaitu siswa diharapkan bisa mendeskripsikan keragaman sosial budaya masyarakat melalui media gambar. Dan interaksi sosial yang terakhir saya integrasikannya dengan memilah. Dan untuk
interaksi sosial yang terakhir, saya mengintegrasikannya ke mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu anak diharapkan memilah hal-hal penting yang disampaikan paparan iklan dari media cetak dan digambarkan ke dalam bentuk peta pikiran. Selanjutnya ini ada lampirannya. Jadi untuk iklan saya menggunakan iklan singkong. Jadi nanti si anak akan diberi gambar singkong ini dan kira-kira mereka bisa mendeskripsikannya atau tidak. Dan terus ada gambar-gambar orang sedang berinteraksi sosial, ada yang bekerja, dan ada pakaian-pakaian daerah. Dan segitu aja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.